Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Di video sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif hewan. Setelah menyimak video kali ini, Bu Rini berharap anak-anak bisa menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif hewan itu merupakan perkembangbiakan yang tanpa melalui proses pembuahan. Ini sesuai dengan istilah vegetatif itu sendiri ya. Nah, biasanya perkembangbiakan vegetatif hewan ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Hewan-hewan tingkat rendah ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan biasanya sangat kecil ukurannya, seperti itu. Nah, perkembangbiakan vegetatif hewan itu ada 3 yang kita pelajari saat ini, yaitu yang pertama tunas, yang kedua membelah diri, yang ketiga adalah fragmentasi. Kok bisa ya hewan bertunas? Nah, kita simak yang selanjutnya. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif hewan secara tunas. Jadi, berkembangbiak secara tunas ini biasa terjadi pada hewan yang namanya hidra. Nah, hidra ini adalah hewan air yang sangat kecil ukurannya, ya, hidup di perairan tropis. Bentuknya seperti tumbuhan, tapi sebenarnya dia adalah hewan. Nah, kemudian hidra ini ukurannya sangat-sangat kecil, yaitu 10 mm, dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Kemudian bentuknya itu seperti tabung dan memiliki tentakel. Kalau anak-anak lihat di situ ada tentakel-tentakel yang tumbuh di ujung tabungnya. Nah, tentakel ini fungsinya adalah untuk menangkap mangsa. Nah, kemudian hidra ini bukan hewan bersel satu, tapi memiliki sel yang banyak. Selanjutnya, bagaimana proses perkembangbiakan pada hidra? Nah, anak-anak bisa simak. Yang pertama, hidra itu nantinya akan tumbuh tunas. Nah, kemudian tunasnya itu akan semakin tumbuh sampai mencapai tunas anak yang baru dan sudah siap dan bisa mencari makanan sendiri. Nantinya tunas ini akan jatuh atau melepaskan diri dari induknya, sehingga tumbuhlah menjadi hidra yang baru, seperti itu. Nah, contoh lain dari hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah yang pertama anemon laut. Kemudian yang kedua adalah hewan jenis porifera. Porifera ini adalah sponge yang biasa digunakan untuk mencuci piring itu ya, dimanfaatkan untuk itu. Yang kedua adalah perkembangbiakan dengan membelah diri. Nah, perkembangbiakan dengan membelah diri ini biasa terjadi pada hewan bersel satu. Jadi selnya itu hanya satu, ya. Nah, kemudian contohnya itu adalah amoeba, paramecium, dan juga euglena. Nah, ini yang gambar pertama ini adalah gambar amoeba. Kemudian yang gambar kedua paramecium, dan yang ketiga itu adalah euglena. Amoeba, paramecium, dan euglena ini hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi ini hewan amoeba ini gambar itu diperoleh pada saat melihat dengan mikroskop. Itu pun nanti akan diperbesar, jadi akan terlihat seperti itu gambarnya. Selanjutnya, proses
membelah diri dari amoeba itu sendiri itu bisa anak-anak lihat di sana ya. Pembelahannya itu dimulai dari pembelahan inti sel dulu. Jadi anak-anak lihat di situ di gambar kedua itu inti selnya yang bulat di tengah itu membelah dulu menjadi dua bagian. Kemudian diikuti oleh pembelahan cairan dan dinding sel. Itu anak-anak lihat pada gambar ketiga. Sehingga tumbuhlah menjadi dua amoeba yang baru. Seperti itu prosesnya ya. Kemudian kalau ini adalah proses dari pembelahan diri dari paramecium. Tuh ya, yang pertama intinya itu sudah mulai terbelah. Yang gambar kedua, kemudian gambar ketiga itu inti dan juga cairan dan dinding selnya itu mulai membelah. Yang gambar terakhir itu terbentuk dua paramecium yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif hewan itu dengan fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Fragmentasi itu perkembangbiakan hewan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Ya. Kemudian contohnya itu terjadi pada planaria dan juga cacing pita. Nah, planaria itu merupakan cacing pipih. Dia hidup di air. Nah, planaria ini bukanlah cacing parasit karena dia biasa digunakan sebagai bioindikator. Bioindikator itu adalah sebagai parameter pencemaran dari lingkungan air itu sendiri. Kalau di lingkungan air itu ada paramecium, ada planaria, maka bisa dikatakan bahwa perairan itu belum tercemar. Seperti itu. Nah, beda dengan cacing pita. Kalau cacing pita ini tentu saja dia adalah parasit yang merugikan tubuh manusia. Gitu. Nah, ini adalah cacing pita, di sana udah ada segmen-segmennya. Nanti ketika segmen-segmen itu dipotong, cacing pita tidak akan mati, malah dia tumbuh menjadi cacing pita yang baru. Nah, ini adalah proses dari fragmentasi. Nah, ini ada cacing planaria sebagai contoh ya. Itu dibelah menjadi 3. Anak-anak lihat gambar yang paling tengah. Planaria dipotong menjadi 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian ekornya. Nah, yang pertama itu bagian kepala. Nanti bagian kepala itu tidak akan mati, tapi akan tumbuh menjadi planaria yang baru. Kemudian nomor 2 itu adalah bagian badan. Bagian badan ini nantinya juga akan tumbuh menjadi planaria yang baru. Ya, akan tumbuh kepala dan juga ekornya. Kemudian yang ketiga itu bagian ekor, nanti akan tumbuh kepalanya. Sehingga dari satu cacing planaria ini ketika dipotong jadi 3 bagian, cacing itu tidak akan mati, tetapi malah akan tumbuh menjadi 3 planaria yang baru. Seperti itu dinamakan dengan fragmentasi. Oke, sekarang kita latihan soal. Nomor 1, sebutkan contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Yang nomor 2, apa perbedaan membelah diri dengan fragmentasi? Kalau membelah diri tadi, prosesnya bagaimana? Kalau fragmentasi tadi, prosesnya bagaimana? Nah, itu yang membedakan. Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak semakin mengerti tentang cara-cara perkembangbiakan vegetatif dari hewan. Dari ini, bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.